Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Hafiz Rangkuti MPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan kuliah online pada siang hari ini. Serta salawat dan salam kita panjatkan terhadap Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Kanaya Tabita selaku moderator dari kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang ejaan bahasa Indonesia. Materinya akan dibacakan oleh teman kami Muhammad Hanif Akil Rangkuti, Kanaya Tabita saya sendiri, Hasan Basri Dasopang, Nita Nurliza Manulang, dan Fauzan Hafiz. Saya akan membuka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita buka presentasi pada siang hari ini. Dalam perkembangannya, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tahap sejak sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga sekarang. Perkembangan yang dimaksud antara lain adanya penerapan ejaan oleh Van op Huysjen atas nama pemerintahan Belanda, penetapan ejaan Republik Zwewandi tahun 1947, ejaan pembaharuan Prijono tahun 1957, ejaan Melindo Slamet Muljana tahun 1959, ejaan baru bahasa Indonesia Anton Mulyono 1967, ejaan yang disempurnakan IB Matra 1972, yang akhirnya ed ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus tahun 1972. Bab 2. Pembahasan. Pengertian dan macam-macam ejaan-ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bahwa ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca menurut Tase 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Macam-macam ejaan menurut perkembangannya. Yang pertama yaitu ejaan Hop-Huysjen. Ejaan ini didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda yang menugaskan Charles Adrian van Hop-Huysjen untuk menuliskan bahasa Melayu. Salah satu kelebihan ejaan tersebut adalah dapat membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan, dan kekurangannya ialah selalu bertegak di atas konsep Belanda. Kedua, ejaan Zwewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Hop-Huysjen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Pembaharuan yang disarankan panitia diketuai Prijono dan Eka Topo salah satunya adalah membuat standar fonam. Ejaan Melindo. Ejaan ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara kan Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip, tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Fauzan Hafiz akan membacakan tentang penulisan kata. A. Kata dasar atau kata asli yang belum mendapat imbuhan kata dasar ini terdapat dalam kalimat satu kesatuan. B. Kata dasar turunan yang diturunkan dari kata dasar asli bisa disebut kata berimbuhan. C. Kata ulang kata dasar yang diulang dapat berubah kata ulang murni. D. Gabungan kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majmuk. Kesimpulan, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut diantaranya adalah ejaan Hop-Huysjen, ejaan Zwewandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang yang ditulis oleh perantara lambang-lambang dan gambar-gambar bunyi. Ejaan memiliki komponen-komponen penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, serta unsur saraf. Ejaan yang Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.